Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada kejadian ya, dosen UIN Raden Mas Said Solo yang kemudian dihabisi dan sudah ketangkap siapa pelakunya, yaitu tukang renovasi yang ada di rumahnya. Ya, ternyata apa motifnya ya, kuli bangunan sampai menghabisi almarhumah ya, dosen UIN Solo ya. Ini gara-gara apa ya? Nah, di sini kita lihat di berita ya, almarhumah Wahyudian yang berumur 34 tahun ya, ternyata dihabisi oleh pekerja bangunan yang merenovasi rumahnya. Pelaku inisial DF, umurnya 23 tahun, mengaku gara-gara sakit hati dan membuatnya gelap mata. Ya. Peristiwa pembunuhan dilakukan pada hari Kamis 24 Agustus. Ya. Dia mengaku sempat ditegur korban soal pekerjaannya pada hari Senin. Ya, itu hari Senin. Ya. Karena kerjanya jelek, saya ditegur Senin pagi sampai sore. Ya. Lalu saya ada kepikiran untuk menghabisi, jadi sudah direncanakan, kata DF saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolsek Gatak Sukoharjo Jumat 25 Agustus ya. Jadi ini ditemukan cepatnya oleh polisi ya. Dan DF mengaku tidak terima ditegur korban dan merasa sakit hati ya. Jadi sebenarnya kalau itu merasa sakit hati ya kemudian dia melakukan hal itu ya. Nah, pertanyaannya apakah sesuai dengan apa yang, jadi kalau misalnya kita kerja ya, dengan perjanjian tertentu, nanti bikinnya gini sudah sesuai apa belum ya, teguran itu sebenarnya wajar dikeluarkan kalau memang tidak sesuai para pemirsa ya. Tapi itu kemudian membuat sakit hati ya. Lalu dikatakan di sini, kata DF ya, pelaku dan korban sempat melawan, sempat merebut pisau ya. Setelah menghabisi nyawa korban ya, ternyata bukan hanya dendam saja, tapi juga mengambil barang berharga milik korban seperti handphone, laptop, dan uang ya. Nah, di sini ya apa namanya, kata Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit ya, pelaku sudah merencanakan aksi pembunuhannya itu. Pelaku sebenarnya ingin menghabisi nyawa korban pada hari Senin ya, namun belum memiliki keberanian ya. Ini berencana karena sudah direncanakan sebelumnya ya. Ini kalau kita lihat dari pasal yang terancam, pasal 340 KUH pidana atau pasal 338 KUH pidana atau pasal 339 KUHP atau pasal 365 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati, karena tadi sudah direncanakan ya. Tentu ini adalah duka untuk kita semua terkait peristiwa ini ya. Tapi kenapa ya ini bisa terjadi ya? Nah, ini yang disesalkan ya, sakit hati ya gara-gara ditegur ya. Sebenarnya wajar ya menegur itu, tapi kita juga tidak tahu apakah tegurannya itu bagaimana. Tapi yang jelas ini tidak dibenarkan peristiwa semacam ini, dan mudah-mudahan tidak terulang di kemudian hari dan di tempat lain ya. Nah, sebenarnya ketika kita menyewa tukang ya kan, itu ada perjanjiannya gini yang misalnya tidak bisa ditepati ya harus ditepati karena itu perjanjian ya. Nah, ini yang sangat miris sekali ya, karena ini berkaitan dengan nyawa manusia ya, yang kemudian tukangnya itu sakit hati dan melampiaskan kemarahannya itu untuk menghabisi nyawa almarhumah ya. Ini tentu kita akan lihat ya bagaimana perkembangan selanjutnya. Tapi ini justru kalau saya baca ya, sosok almarhumah di mata teman-temannya ya itu adalah orang baik yang
tugas-tugas yang diberikan itu cepat dikerjakan sesuai ya, dan juga tidak banyak berbicara, ya sosok yang pendiam lah ya. Yang kemudian juga kalau dilihat ya yang merupakan tumpuan daripada universitas untuk membuka jurusan baru yaitu ilmu lingkungan. Ya. Tentu kita lihat track recordnya ya baik ya, banyak memiliki kelebihan-kelebihan, bahkan sempat juga mau ya wawancara untuk S3 di Inggris ya, ini tapi kemudian terjadilah kejadian ini, sangat kita sesalkan. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya ya, kemudian dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.